Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Dengan bantuan Suyang, negara bagian tuan-tuan segera menjadi aktif, mengambil bidak catur dan mendaftarkannya satu persatu. Pada awalnya ada lebih sedikit bidak di papan catur. Gadis ini naik tanpa memikirkannya. Pria yang berpakaian seperti sarjana mengira bahwa gadis kecil ini sedang main-main, dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Gadis kecil, baru saja jangan khawatir. Bodoh, jika kamu tidak membuat 50 gerakan, aku akan membiarkan kamu tidak memiliki pekerjaan di papan." Sedikit. Tuan-tuan mengabaikan ini, dan terus meringis pada pihak lain. Hanya ketika jumlah bidak catur di papan terus meningkat, sarjana menemukan bahwa gerakan kelompok kecil yang tampaknya berantakan sebenarnya kacau dan teratur, yang tidak sesederhana yang dibayangkan. Waktu berpikir sarjana terus diperpanjang, tetapi tuan-tuan bahkan tidak perlu memikirkannya. Selama gilirannya mengambil tindakan, dia akan jatuh dengan tegas dan akurat. Sebaliknya, hal itu membawa tekanan besar kepada sarjana. "Ku bilang, paman ini, bisakah kamu cepat-cepat? Tolong, aku gadis kecil yang bahkan tidak bisa bermain sebagai pemula. Kamu masih mengaku sebagai pemain catur ahli. Jika kamu benar-benar kalah, kamu bisa membunuhmu." "Diam. Gadis bau, lihat apakah aku tidak akan membunuhmu tanpa meninggalkan sepotong baju besi." Bentak. Setelah diselesaikan, pelajar itu benar-benar percaya diri. Apakah kamu yakin ingin bermain seperti ini? Gadis ini akan memberimu kesempatan untuk menyesali permainan? Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mempermalukanku? Laozi telah belajar catur selama ratusan tahun, dan dia tidak lebih baik dari boneka kecilmu yang bau? Tidak terlalu tidak masuk akal, kamu jatuh. Tuan-tuan tidak banyak bicara, dia langsung jatuh ke tengah permainan, dalam sekejap, seluruh naga hitam di papan catur ditelan, dan setengah dari kekuatan utama cendekiawan itu langsung terbunuh. Apa? Ini tidak mungkin. Sarjana itu tercengang. Jika dia menganggap tuan-tuan sebagai seorang master sejak awal, dan berusaha sekuat tenaga untuk melawannya, bahkan jika dia tidak bisa menang pada akhirnya, tidak akan jelek untuk kalah, atau bahkan dikalahkan. Idiot, kamu kalah? Tampaknya ratusan tahun waktumu ini benar-benar sia-sia. Apakah kamu memikirkannya atau tidak? Tidak cukup bagimu untuk mengerti, seluruh timmu, juga karena kecerobohanmu, setelah dikalahkan oleh semua anggota, kamu benar-benar pecundang. Penampilan kecil tuan-tuan yang lucu, dikombinasikan dengan keluaran lidah yang begitu kuat dan beracun, langsung menghancurkan semua hati sarjana, dan seluruh orang berbaring ke belakang dengan mata tumpul. Suara mendesing. Saya melihat semburan cahaya di depan saya, keadaan ilusi berangsur-angsur menghilang, dan garis besar medan perang dipulihkan di depan saya. Ketika tuan-tuan sadar kembali, dia menemukan bahwa 4 orang lainnya di sisi berlawanan telah jatuh, hanya sarjana yang melihat ke sekeliling yang bingung, dan akhirnya berteriak seperti orang gila dengan kesedihan dan keputusasaan. "Tidak, aku kalah dari gadis kecil dengan latar belakang catur ratusan tahun ini, tidak." Engah. Seteguk besar darah menyembur keluar, dan buku itu tergeletak tak bergerak di tanah sepanjang hidupnya. "Aku menyatakan bahwa Dragon Kun menang." Ya Tuhan, gadis kecil itu luar biasa. Lawannya adalah Xia Xing, yang dikenal sebagai pemain nomor 1 di Akademi Jiwa Suci. Para pemain yang kuat ini telah dikalahkan sepenuhnya oleh gadis kecil itu. Sungguh menakjubkan. Long Kun. Tanpa disadari, tim Su yang telah mengumpulkan banyak basis penggemar melalui game ini. Setelah memenangkan game, adegan itu benar-benar mendidih, dan Xiao tuan-tuan secara alami menjadi bintang yang menarik banyak perhatian. Bos tim ini sepertinya sangat kuat. Di sudut, beberapa pria kuat yang mengenakan baju besi perak dengan tenang mengawasi medan perang. Kelompok orang ini adalah tim yang dibentuk oleh murid langsung di bawah komando para sesepuh perguruan tinggi. Mereka dijuluki Raja Tak Terkalahkan. Masing-masing dari 5 anggota tim telah memenangkan kejuaraan individu sebelumnya di kompetisi perguruan tinggi. Dapat bisa dibilang itu tim All-Star. 5 di antaranya bekerja sama. Selain juara, mereka juga ingin lolos ke akademi. Itu keledai atau kuda, dan mereka akan mengetahuinya setelah kita selesai bertarung.
Menurutku, gadis kecil itu sekuat apapun itu, tapi itu hanya kepura-puraan. 4 lainnya ingin menyembunyikan kekuatannya. Kami akan berjuang untuk kejuaraan nanti. Lepaskan penyamaran dari mereka. Pertarungan kejuaraan akhirnya tiba. Awalnya, menurut niat Suyang, pertempuran ini sengaja melepaskan air untuk menyembunyikan kekuatan sementara juga memungkinkan semua cahaya yang jatuh pada mereka berempat untuk dipindahkan ke lawan. Tetapi ketika dia memikirkan janjinya sebelumnya kepada Long Kun, Suyang akhirnya menghilangkan ide ini. Bagaimanapun, dengan kekuatan mereka, tidak perlu terlalu berhati-hati. Sesuatu benar-benar terjadi, bahkan jika seluruh akademi akan dibatalkan. Suyang bukan tidak mungkin. Antara lain, Suyang hanya perlu memberi perintah untuk memanggil jutaan pasukan klan iblis Elusa, apalagi akademi, bahkan seluruh kekaisaran Yuanyang akan dimusnahkan. Oke. Apa yang akan dilakukan selanjutnya adalah pertarungan puncak yang sebenarnya. Akankah tim All-Star Raja yang tak terkalahkan ini terus memenangkan kejuaraan, atau Long Kun, kuda hitam terbaik yang berulang kali memecahkan rekor baru, akan bisa naik tahta? Kami akan menunggu dan melihat. Dikelilingi oleh sorak-sorai, 10 pembangkit tenaga listrik teratas dari kedua sisi telah muncul satu demi satu. Ya Tuhan, 10 orang, 8 dari mereka berada di tahap puncak jiwa baru lahir. Hanya anak dari Naga Kun dan master pelatihan Ki misterius yang tidak mencapai tahap jiwa baru lahir, dan kekuatan keseluruhan dari Wang Jue yang tak terkalahkan adalah terlalu banyak. Luar biasa. Tentu saja, 5 tim terkuat, tanpa kuda hitam Dragon Kun, saya bahkan berpikir saya bisa memberi mereka trofi secara langsung. Adapun tim Wang Jue, Kapten tersenyum dingin dan mengepalkan tinjunya, gadis kecil, panggil paman, lalu minggir, kami tidak akan mengganggumu. Nima mulai menggoda tuan-tuan saat dia pertama kali muncul. Tapi gadis kecil itu masih menjulurkan lidahnya dengan angkuh dan memasang wajah. Sedikit. Ayo sombong kalau kamu menang. Duang. Gong berbunyi lagi, dan 5 Wang Jue yang tidak terkalahkan secara bersamaan melepaskan fluktuasi spiritual yang kuat. Itu anak di bawah umur murni? Ini menarik. Bai Lian Sui terkekeh dan melihat satu-satunya biksu wanita dari pihak lain, biksu pembantu murni. Semua tekniknya adalah untuk semua orang untuk mendapatkan keterampilan. Lalu bermainlah dengan mereka. Su yang sepertinya banyak bermain, kali ini dia akan menggunakan kekuatannya untuk mengejar juara yang bangga ini. Suara mendesing. Setelah keluar dari gerak kaki hantu, Su yang tidak memiliki taktik oportunistik, dan langsung pergi ke pemimpin pusat lawan dan menerkamnya. Bai Lian Sui dan Ling Yao membagi serangan di kiri dan kanan, keduanya menjadi satu musuh dan 2, sementara Ling Qingshu tinggal oleh Xiao Tuan-Tuan untuk melindungi keselamatannya di bawah perintah Suyang. Nak, gambar saja apa saja, itu masalah besar untuk menghibur kakakmu dan mereka.